Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Morgan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, teman-teman sekalian, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya ingin membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu fenomena kesehatan mental pada generasi Z. Dengan kondisi yang sehat ini, kita dapat fokus untuk memahami tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan mental health. Di era digital seperti sekarang, informasi dan tekanan sosial datang begitu cepat. Generasi Z yang lahir antara pertengahan 1990 hingga awal 2010 hidup di tengah persaingan akademik, tuntunan sosial yang mempengaruhi media sosial yang begitu besar. Banyak dari kita mungkin pernah merasa cemas, stres, atau bahkan depresi ringan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa penyebab masalah kesehatan mental ini, dampaknya, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, teman-teman, mari kita mulai dengan penyebab masalah kesehatan mental pada generasi Z. Yang pertama itu ada tekanan akademi, persaingan di sekolah, universitas, maupun dunia kerja membuat generasi Z sering merasa tertekan dan khawatir gagal. Tekanan ini tidak hanya membuat stres, tapi juga mengurangi rasa percaya diri. Dan yang kedua, pengaruh media sosial, fenomena FOMO, serta kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain bisa meningkatkan kecemasan dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Media sosial sering menampilkan kehidupan orang lain yang tampak sempurna, padahal kenyataan tidak selalu demikian. Dan yang ketiga, kurangnya dukungan sosial banyak generasi Z merasa kesulitan membicarakan masalah mental karena stigma atau takut dengan dianggap lemah, padahal berbicara dengan orang terdekat seperti keluarga, teman dekat dapat meringankan beban pikiran, memberikan perspektif yang baru. Dan yang selanjutnya, dampak yang disarankan, dampak yang dirasakan dapat muncul dari kondisi antara lain penurunan motivasi belajar, gangguan tidur, dan kecemasan yang berlebih. Dampak ini dapat hanya mempengaruhi kesehatan mental, juga prestasi hidup sehari-hari. Selain itu, isolasi diri, kesulitan membangun interpersonal juga sering terjadi. Ketika perasaan terisolasi terus berlangsung, resiko depresi meningkat. Bahkan dalam kasus ekstrim bisa memicu pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali tanda-tanda awal pengambilan langkah preventif. Lalu yang terakhir, solusi dan upaya pencegahannya. Melihat bagaimana penyebab dan dampak tadi terjadi, langkah-langkah preventif yang sangat diperlukan. Yang ada di sini edukasi dan kesehatan mental, seperti seminar, kampanye, dan konten media sosial positif. Edukasi ini membantu generasi Z mengenali gejala dan cara menghadapi masalah mental. Ada juga menciptakan ruang diskusi terbuka di sekolahan atau kampus dan keluarga agar generasi Z merasa didengar dan didukung. Ruang ini juga membangun empati dan kekuatan sosial. Gaya hidup sehat seperti berolahraga, meditasi, mendukung hobi, dan melakukan digital detox dari media sosial. Langkah seperti ini dapat menyeimbangkan kesehatan fisik dan mental sehingga hidup
bahagia. Baiklah, sekian pidato dari saya tentang fenomena kesehatan mental pada generasi Z. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua selalu peduli pada kesehatan mental, baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.